Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 7 Mei 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, tingginya curah hujan yang mengguyur kota Tarutung mulai sore hingga malam mengakibatkan mengeluapnya sungai Sibuni-Buni yang berdekatan dengan kompleks rumah sakit umum Tarutung. Di beberapa titik tembok penahan kompleks rumah sakit yang dekat dengan alur sungai juga ikut roboh. Seperti inilah kondisi derasnya luapan sungai Sibuni-Buni ketika meluap dan menggenangi bahu jalan yang terjadi kemarin sekitar jam 10 malam di Siwaluompu, Kecamatan Tarutung. Akibat dari luapan air sungai tersebut, tembok penahan di sekitar kompleks Rumah Sakit Umum Tarutung roboh dan jatuh ke aliran sungai, membuat luapan air tidak dapat mengalir hingga ke arah Sungai Sigeon, membuat luapan air semakin tinggi dan meluap hingga ke badan jalan, serta ke rumah penduduk yang ada di sekitar saluran sungai Sibuni-Buni. Selain menggenangi sebagian rumah warga yang berada di sekitar Gapura, Kenegerian Siwaluompu, hingga sebagian desa Simamora dan Kelurahan Hutatoruan, 4 luapan air juga menggenangi bahu jalan setinggi 20 cm, mengakibatkan akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2, sehingga untuk sementara dialihkan melalui jalan gereja. Sementara di tengah situasi luapan air yang semakin tinggi yang menyumbat badan sungai untuk memperlancar aliran sungai yang meluap, Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara menurunkan 1 unit eksavator mini milik Pemda Taput untuk mengangkat material dari dasar aliran sungai serta sedimen pasir dan juga lumpur. Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan hilangnya pupuk subsidi, sedangkan sebagai gantinya petani tidak sanggup membeli pupuk non-subsidi yang harganya mahal sehingga berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Keluhan para petani ini dengan langkanya pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk non-subsidi sudah dirasakan 1 tahun belakangan, namun karena harus tetap bekerja dan bercocok tanam, para petani tetap menjalaninya. Seperti petani semangka di Dusun 1 Desa Lenggau, Seprang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi seperti pupuk urea dan ponska selalu terjadi setiap tahunnya. Para petani menduga penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani tidak terbuka sehingga penyaluran tidak merata. Meskipun penyaluran pupuk subsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani atau Gapoktan, namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Selain itu, banyaknya persyaratan bagi petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi tersebut membuat petani mulai kehilangan kesempatan untuk mendapat jatah pupuk subsidi, sedangkan untuk membeli pupuk non-subsidi harganya mahal. Menurut Rusianto, petani semangka mengatakan ia terpaksa membeli pupuk non-subsidi meskipun harganya mahal. Akibat menggunakan pupuk non-subsidi, biaya sarana prasarana produksi yang dikeluarkan meningkat dan berdampak pada pendapatannya berkurang. Di pasaran, semua jenis pupuk non-subsidi mengalami kenaikan harga, ditambah jenis pupuk ponska langka di pasaran dan harga obat-obatan pertanian melambung tinggi. Umpamanya petani ini keluarnya banyak, Pak. Masalah pupuk, obat-obatan, itu kan nggak ada bantuan dari pemerintah. Jadi pupuk kan mahal, Pak. Itu biaya pengelolaan aja itu udah tinggi juga. Ya, pupuk sekarang kalau yang non udah hampir 1 juta, Pak, 1 sak. Kalau nggak pakai non subsidi kan nggak ada, Pak. Rata-rata kalau petaninya sekitar kalau yang petani biasanya 10 rantai paling sedikit, Pak. Jadi kalau yang nanam yang lebar ya itu sampai 1 hektar 2 hektaran, Pak. Para petani berharap kepada pemerintah khususnya Dinas Pertanian dapat memberikan solusi terkait mahalnya harga pupuk dan obat-obatan di pasaran agar para petani dapat merasakan hasil panen yang maksimal. Pemirsa, tidak memiliki anggaran yang cukup baik dari dana APBD ataupun dari alokasi bantuan operasional sekolah. Pihak sekolah menggelar pentas seni guna menggalang dana untuk pembelian peralatan drum band sekolah.
Sekolah Dasar Negeri 17892 Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon pada Sabtu pagi menggelar pentas seni untuk membiayai pembelian peralatan drum band sekolah. Menurut Kepala Sekolah Saurlina Nainggolan, kegiatan pentas seni yang digelar ini merupakan usulan para orang tua siswa melalui komite sekolah dalam memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan drum band yang sudah beberapa kali diajukan ke Pemda Taput namun tidak terrealisasikan, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk menggelar pentas seni guna mengumpulkan dana. Selain untuk mengasah bakat seni para siswa dalam pentas seni yang digelar guna menarik simpati para orang tua, juga menampilkan ragam kreasi tortor Batak, berbagai tarian Nusantara, serta lelang gotong royong kuliner kepada para orang tua siswa dan siswi. Menurut salah seorang orang tua siswa bahwa pengadaan drum band untuk sekolah bukan prioritas untuk sekolah, akan tetapi adanya perlombaan drum band yang digelar pada setiap tahunnya, tentu hal tersebut menjadi dasar para orang tua untuk mengusulkan adanya peralatan drum band sehingga para siswa dapat mengikuti perlombaan yang digelar terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan. Menurut Ketua Komite Sekolah Jolis Manalu, pihaknya sangat mendukung kegiatan pentas seni untuk menggalang dana sehingga diharapkan melalui acara tersebut kebutuhan dana guna pembelian drum band tersebut dapat terpenuhi serta dengan bantuan pihak lain melalui proposal yang akan diajukan ke pihak Pemkab Tarutung dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Komite perwakilan dari orang tua siswa SD 1789492 mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya pentas ini di SD 17849. Semoga rencana ini untuk mendapatkan drum band walaupun dananya tidak dapat maksimal untuk dapatan harapan kami untuk mendapatkan drum band. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah daerah untuk membantu dan memberikan perhatian lebih khusus kepada SD kami supaya tercapai kreativitas dan angan-angan anak didik kami untuk melakukan kreativitas dan bakatnya. Selain dihadiri para orang tua siswa dan undangan sebagai donatur pentas seni, juga dihadiri pihak pengawas sekolah dari UPTD Diknas Kecamatan Sipoholon serta Kepala Desa Pagar Batu. Kegiatan pentas seni ini menjadi hiburan bagi warga sekitar. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kirap zona 1 Sumut Aceh sudah tiba di Serdang Bedagai. Komisioner KPU Sumut yang secara langsung menyampaikan bahwa kirap zona 1 Sumut akan mengelilingi 7 kabupaten kota. Di antaranya Kabupaten Serdang Bedagai yang selama 5 hari akan mengelilingi 17 kecamatannya. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum dan Pengawasan Ira Wirtati saat menghadiri kegiatan estafet pawai kirap di Sergai. Ira menyampaikan untuk secara umum kirap dilaksanakan di seluruh Indonesia yang dimulai dari tanggal 14 Februari 2023 untuk zona 1 yaitu Aceh dan Sumut. Di Sumut sendiri akan mengelilingi 7 kabupaten kota yaitu Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang dan saat ini berada di Serdang Bedagai. Untuk Serdang Bedagai sendiri, kirap akan mengelilingi kawasan Sergai selama 5 hari dan selanjutnya akan berpindah ke Asahan dan terakhir Labuhan Batu. Ira Wirtati menambahkan tujuan kirap ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang sampai ke masyarakat. Diharapkan dengan adanya pawai kirap ini dapat menambahkan sosialisasi dan edukasi penyampaian pelaksanaan pemilu beserta jadwal-jadwalnya. Adapun kegiatan kirap dilakukan dengan mengelilingi sudut kota dan desa di 7 kabupaten kota sambil menyambangi masyarakat secara door to door. Ada 7 kabupaten kota yang dilewati oleh kirap pemilu 2024. Setelah dari Langkat itu kirap pemilu dilanjutkan ke kota Binjai, kemudian ke kota Medan, kemarin dilanjutkan ke Serdang Bedagai dan sebetulnya kirap ini salah satu metode sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Ira juga berharap pelaksanaan kirap di masing-masing kabupaten dan kota ini dapat dilakukan dengan semangat menuju Indonesia baru serta lancar dan kondusif.
Pemirsa, pelayanan pendaftaran Bacalek DPRD Kota Medan tetap buka pada hari libur di kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan. Sejumlah personil KPU Kota Medan turut disiagakan dalam melayani pendaftaran Bacalek DPRD Kota Medan. KPU Kota Medan telah membuka pelayanan pendaftaran Bacalek DPRD Kota Medan sejak 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Komisioner KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair menjelaskan, terhitung dari hari pertama hingga hari ke-7 pembukaan pelayanan pendaftaran Bacalek DPRD Kota Medan, belum ada partai politik yang mendaftarkan Bacalek DPRD Kota Medan ke kantor KPU Kota Medan. Sebanyak 18 partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dapat mendaftarkan Bacalek DPRD Kota Medan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat. Setiap parpol maksimal dapat mengajukan bakal calon sebanyak jumlah kuota kursi DPRD Kota Medan, yaitu 50 kursi. Dari 50 kursi tersebut dibagi menjadi 5 daerah pemilihan atau dapil, yakni Dapil Medan 1 sebanyak 7 kursi, Dapil Medan 2 sebanyak 9 kursi, Dapil Medan 3 sebanyak 12 kursi, Dapil Medan 4 sebanyak 10 kursi, dan Dapil Medan 5 sebanyak 12 kursi. M. Rinaldi Khair berharap kepada partai politik memanfaatkan waktu yang telah ditentukan dan tidak mendaftarkan Bacalek DPRD Kota Medan yang di ujung waktu. Hal itu untuk mempermudah Bacalek dalam melengkapi berkas jika ada terdapat kekurangan data yang telah ditetapkan KPU Kota Medan. Setiap Bacalek DPRD Kota Medan yang akan mendaftar harus menyatakan surat dukungan dari partai politik. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Diduga akibat arus pendek listrik membuat satu unit rumah semi permanen di Medan Labuhan musnah terbakar pada Sabtu siang. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api membakar satu unit rumah milik Pranda Pandiangan di kawasan Jalan Pancing 5 lingkungan 2 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Saat terjadinya kebakaran ditambah dengan bertiupnya angin dengan kencang membuat panik warga sekitar untuk berupaya memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya agar kobaran api tidak merambat ke rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan dibantu warga memadamkan api yang telah melahap seluruh rumah korban bersama isinya dan yang kini bangunan rumah tersebut telah rata dengan tanah. Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Besar M. Idris mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran rumah M. Prada Nababan. 12.30 ada warga nelpon saya telah terjadi kebakaran di rumah Bapak Pandiangan yang dihuni sekitar ada 2 orang anak, yang satu bekerja, yang satu sekolah. Setelah kita hubungi petugas pihak kepolisian lebih kurang sekitar jam 1 lewat, datanglah petugas dari pemadam kebakaran yang telah berhasil menjinakkan api di Jalan Pancing 5 lingkungan 2, Pak. Untuk saat ini korban nggak ada, masalah penyebabnya masih diselidiki sama pihak dari kepolisian. Ketika terjadi kebakaran, korban tidak ada di rumah dan saat ini bekas rumah yang terbakar telah dipasang garis polisi oleh petugas Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan sekaligus melakukan penyidikan. Pemirsa, informasi lainnya datang dari petugas Satreskrim Polres Samosir, Sumatera Utara telah memeriksa MM 41 tahun pelaku penganiayaan pembacokan hingga tewas terhadap abang kandungnya. Akibat perbuatannya, polisi menjerat pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepadanya.
MM 41 tahun, pelaku penganiayaan pembacokan hingga tewas terhadap abang kandungnya, yakni BM 47 tahun, kini telah diperiksa Satreskrim Polres Samosir. Kepada petugas, pelaku mengaku karena iri dan dendam kepada sang kakak yang berinisial BM, kepada tersangka yang mengawali perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pun tak terhindarkan. Tersangka MM mengaku perkelahian maut dimulai oleh BM sang abang kandung tersangka yang diawali di depan halaman rumah milik korban. Sang kakak sebelum tewas dengan memegang senjata tajam memulai perkelahian maut yang sempat berlangsung hingga beberapa menit di dalam rumahnya. Penting kami di pekarangan rumah itu sempat lingkar-lingkar kejadian ginian. Satu atau dua kali putaran ada dalam operasi itu kalau nggak salah. Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani mengatakan peristiwa terjadi akibat dipicu iri dan dendam korban selama ini kepada tersangka di dalam keluarga, dan kepada tersangka polisi menjerat pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat terjadinya perkelahian maut tersebut membuat sang kakak yakni BM ditemukan petugas telah tewas dengan bersimbah darah yang tergeletak di teras depan rumah salah seorang warga. Ya, bahwa korban inisial BM ini ada dendam terhadap tersangka adiknya yaitu inisial MM, lantaran iri terhadap adiknya ini disebabkan ada kepihakan terhadap adiknya yaitu dari orang tua perempuan daripada tersangka dan korban. Sebelumnya peristiwa itu terjadi pada Minggu tanggal 30 April 2023 lalu sekitar pukul 12 siang di halaman rumah korban di Huta Panjaitan Uruk Dusun 1 Desa Sianting Anting, Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir. Sementara pelaku akibat perkelahian maut itu mengalami banyak luka bacok di kepala dan juga tangan. Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan 3 tersangka dan mengungkap kasus pencurian berangkas berisi uang serta barang berharga lainnya yang diambil dari PT Grafika. Aksi pencurian ini ternyata didalangi mantan karyawan PT yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. 3 tersangka berinisial DI, MH, dan RA yang sama-sama warga desa Serampa Serdang Bedagai berhasil diringkus unit 1 Satreskrim dari tempat persembunyiannya. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta mengatakan pencurian yang dialami PT Grafika agen resmi PT Telkomsel berawal dari salah satu karyawan yang merupakan saksi yang melihat pintu ruko belakang terbuka dan berupaya melihat isi berangkas yang berisi uang tunai Rp129.584.300 tidak berada di berangkas. 2 buah laptop dan barang lainnya hilang dan kondisi kantor sudah berantakan. Sadar aksi pencurian terjadi, saksi langsung melaporkan ke pimpinan dan dilanjutkan ke polisi. AKBP Oksi Yuda Pratesta menambahkan bahwa pencurian tersebut didalangi oleh salah seorang yang sebelumnya pernah bekerja di PT Grafika. Atas informasi dan pemeriksaan saksi-saksi, maka Satreskrim Polres Sergai langsung mengamankan 2 orang lainnya yang turut membantu aksi pencurian tersebut. Kemudian dari pemeriksaan awal dari orang dalam salah satu tersangka ini itu sudah kita curigai, sehingga kita kembangkan dengan penyidik pemeriksaan saksi yang lain. Ternyata pada tanggal 4 kemarin diduga, kemudian ditangkap sampai tanggal 5 kita bisa bawa ke kantor sebuah berangkas dari perusahaan tersebut yang di dalamnya ada uang senilai kurang lebih Rp129 juta. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 ayat 13E4E KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, berawal dari permasalahan parkir yang menjurus keributan, 2 orang remaja dianiaya juru parkir di area wahana permainan Aksara Park hingga menderita luka di sekujur tubuh akibat senjata tajam. Beruntung kedua korban berhasil melarikan diri dari aksi penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku.
Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kedua remaja yang merupakan korban penganiayaan oleh sekelompok preman dengan modus juru parkir di area wahana permainan Aksara Park di Jalan William Iskandar, Percut Setuan. Kedua korban menderita luka di hampir sekujur tubuh seperti di bagian leher, tangan hingga punggung diduga akibat tikaman senjata tajam para pelaku. Salah seorang korban, Aditya Syahputra Gulo, menuturkan peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari keributan antara dirinya dengan 3 orang juru parkir di kawasan tersebut. Lalu ketiga pelaku yang belakangan diketahui 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, rame-rame lah kami kembali ke sana. Kemudian orang itu ngomong, ngapain kalian balik lagi ke sini? Nah, cocok lah kan. Ngapain kalian balik ke sini? Mau mati kalian di sini? Pecah-pecah nanti kepala kalian kayak anak-anak sebelumnya kami buat, katanya gitu. Nah, adik saya menjawab, kalau berani tangan kosong lah, kata adik saya kayak gitu kan. Nah, nggak lama mereka ada 4 orang. Nggak lama salah satu di antara mereka pergi bentar, langsung balik. Nggak lama langsung nikam adik saya, kena sini pertama tangan kiri. Kepolisian Polsek Percut Setuan saat dikonfirmasi menyebut telah mengamankan 2 dari 3 pelaku dan membenarkan 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Namun polisi belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Pemirsa, 1 unit sepeda motor hangus terbakar saat terparkir di sekitaran kantor Koramil Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Inilah detik-detik saat terbakarnya 1 unit sepeda motor Yamaha Fiction bernomor polisi BK6610ZO. Terlihat kepanikan warga saat menyaksikan terbakarnya motor yang berada di pasar tradisional Langgapayung. Untuk menghindari api lebih membesar, beberapa warga serta personil TNI mencoba memadamkan api. Diketahui pemilik motor tersebut merupakan warga Dusun Tapian Nandengan bernama Adi Suwito, 45 tahun, merupakan pedagang sayuran dan barang kelontong. Saat seorang warga, Supriyadi, melihat kebakaran tersebut, membenarkan terbakarnya 1 unit sepeda motor yang sempat membuat warga yang sedang berbelanja di Pekan Langgapayung heboh. Ketahuan terbakarnya sepeda motor saat api mulai membesar. Api udah menyala besar itu, Pak. Baru kita datang ke TPA. Orang rumah lah udah mengasih kain, itulah kain itu saya tumpat ke karburator. Oh, Bang sempat memadamkan api, Bang? Nah, kalau kondisi api bagaimana pada saat itu, Bang? Tinggi, Pak, udah marah. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun sepeda motor korban rusak parah sehingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan pada hari Senin 8 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Senin 8 Mei 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat berpeluang terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Labuhan Batu, Dairi, Karo, dan Serdang Bedagai. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di wilayah Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 6 Mei 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah
lereng timur, pesisir timur, pegunungan, hingga pesisir barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya potensi banjir. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Senin 8 Mei 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.